Bapak Ibu percaya kalau sudah dipenuhi Roh Kudus? Amin. Percaya sudah diurapi Roh Kudus? Amin. Kita akan belajar pada siang hari ini bukan sekedar kita merasa, bukan sekedar apa? Perasaan kita, tetapi yang paling penting adalah apa? Kita mau cek and recheck. Bagaimana karya Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus itu sudah betul-betul memenuhi kita atau belum. Secara singkat aja yuk kita belajar bahwa ada tanda-tanda orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah kita belajar ketika kita dipenuhi Roh Kudus itu kita mentaati. Mentaati siapa? Mentaati Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus adalah Allah sendiri yang sangat lembut. Roh Kudus itu menolong, ya, menghibur, mengingatkan, memimpin, menegur setiap kita. Kita akan menganalogikan itu dengan kalau kita naik sepeda motor atau nyetir mobil. Kita bersama dengan Roh Kudus ya, karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau saya nyetir ya, yang nyetir itu saya atau Roh Kudus? Kita. Ya. Jadi yang nyetir itu kita. Roh Kudus itu menguasai kita. Artinya keberadaan kita itu, kita punya hati, punya jiwa, punya pikiran, punya kehendak. Betul? Jadi Allah Roh Kudus itu bukan akan memerintah kita dan akan memaksa kita, enggak. Roh Kudus itu roh yang manis dan lembut. Dia akan mengingatkan kita, dia akan menegur kita, dia akan ngajarin kita. Tetapi respon itu ada di dalam diri kita sendiri. Nih, saya nyetir nih. Roh Kudus ada di mobil saya. Yang nyetir saya kan? Saya mulai nyetir. Dia akan ngingetin saya, lampu merah. Oke, saya berhenti. Ya, hijau, saya jalan lagi. Ada orang yang memotong jalan saya itu dengan istilah orang ngiris tempe. Tahu ya? Set. Kaget nggak saya? Kaget banget. Wah, Roh Kudus gini, ayo. Nah, saya nggak jadi. Pikirnya saya mau buka jendela, langsung wah kepengen mau ngomong, ngomongnya dobel segala macam ya. Tapi kalau saya mentaati Roh Kudus, maka saya oke, sabar nggak apa-apa, pelanin sedikit, nanti saat bisa jalan, jalan terus. Jadi saya mengubah cara berpikir saya mengubah suasana hati saya, kehendak hati saya itu saya sinkronkan dengan Roh Kudus. Itu artinya saya sedang mentaati Roh Kudus. Beda ketika gini, pokoknya saya itu selak ke susu. Roh Kudus diem sik, aku tak ngerjain sendiri kerjaan saya ya. Duduk di sini manis-manis ya. Orang-orang lagi ngiris tempe tadi, saya maki-maki lah segala macam. Itu artinya saya sedang tidak mentaati Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus itu, roh yang manis dan lembut, dia itu terus-menerus akan menolong kita. Cuman masalahnya respon kita. Kalau respon kita baik, pasti kita akan menuruti apa yang ada di dalam Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita mentaati Roh Kudus, kita bisa mencintai apa yang Roh Kudus cintai. Dan kita bisa membenci apa yang Roh Kudus benci. Yang kedua, hidup kudus. Rohnya ada kudus. Jadi kita juga harus hidup dalam kekudusan. Hidup kudus itu Bapak Ibu bukan berarti kita itu belas tidak ada dosa, kita holy. Enggak. Tetapi hidup kudus itu adalah hidup kita, motivasinya itu adalah memperjuangkan untuk kita bisa hidup selalu ada di dalam kekudusannya Tuhan. Mungkin kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Roh Kudus itu terus akan mempengaruhi kita untuk kita bisa mencintai kekudusan. Mengejar kekudusan. Memperjuangkan kekudusan kita. John Calvin mengatakan begini, orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, melainkan
orang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Ini ilustrasinya ya. Kita ambil pasir ya. Kita kosok-kosokkan di tangan kita. Sek gitu. Kira-kira sakit nggak? Sakit ya. Kira-kira tahan nggak sakitnya? Sek. Biasa lah ya, sek. Tapi seandainya satu butir pasir itu masuk mata, lebih sakit mana? Lebih sakit yang masuk mata. Ini daerah yang tidak peka. Tetapi mata kita itu daerah yang sangat peka. Sedikit apapun dia langsung gitu ya. Kuncinya adalah apa? Kepekaan. Kepekaan itu sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kepekaan terhadap apa? Terhadap suara Roh Kudus. Bukan kepekaan terhadap apa kata orang. Misalnya nih, tadi Cikwa kayak omongannya sengkring tenan loh. Terus tak gagas-gagas, harusnya nggak gitu loh Cikwa itu. Harusnya dia itu ngomongnya nggak gitu kok, nyekit banget ya. Nah, ini kepekaan bukan? Kepekaan. Tapi ini kepekaan yang tidak perlu. Ini kepekaan yang tidak akan membangun kehidupan iman kita. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan peka terhadap sesuatu yang tidak beres, yang tidak benar, dan yang tidak kudus. Jadi misalnya di gereja, dia akan mengalami kepekaan. Aduh, ada apa ya? Ini kok ada sesuatu yang nggak beres nih. Terus akan datang terhadap Tuhan di dalam doa. Itu karena apa? Kita melatih hidup kita itu peka dengan Roh Kudus. Bayangkan ketika kita nggak peka ya, berarti kulit kita itu kayak badak. Jadi gede-gede gitu, nggak ngerasa apa-apa. Lawan dari peka itu apa? Bebal. Ya. Jadi di mana ada kebebalan, di situ tidak ada kepekaan. Di mana ada kepekaan, di situ tidak ada kebebalan. Nah yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu suka firman Tuhan atau menjunjung tinggi firman Tuhan. Berarti dia bergaul dengan firman, bergaul karib ya dengan firman Tuhan. Firman adalah kebenaran yang mutlak, yang kita pegang. Firman menjadi tolok ukur, di mana hal-hal itu, referensi-referensi itu kita ambil kebenarannya itu dari Alkitab, firman Tuhan. Di tengah-tengah pemahaman dan penafsiran Alkitab yang hari-hari ini banyak sekali, maka kita jangan bingung, jangan terombang-ambingkan. Ayo kembali lagi ke Alkitab. Alkitab bunyinya apa sih? Ya. Kemudian kalau kita baca Alkitab, jangan hanya dipenggal dalam satu ayat saja. Tapi coba lihat atasnya seperti apa, sebelumnya seperti apa. Kemudian sesudahnya seperti apa. Supaya kita pemahamannya itu bisa utuh, benar. Roh Kudus itu bersama dengan firman, bekerja sama untuk kita hidup menghidupi firman Tuhan. Roh Kudus dan firman menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dibedakan. Artinya ketika firman diberitakan, Roh Kudus mengurapi. Itu akan berkuasa mengubahkan kehidupan seseorang. Amin. Yang keempat, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia adalah orang yang pemberani. Pemberani dalam hal mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka orang yang ketakutan. Tetapi ketika ada pencurahan Roh Kudus dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berbeda. Mereka penuh dengan apa? Keberanian. Keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Kadang-kadang kita, aduh aku soalnya sungkan loh sama orang itu untuk ngomong tentang Tuhan Yesus. Ya enggak? Aku takut ini dia terus nanti tersinggung. Aku takut ini dia ternyata terus membenci saya. Padahal menceritakan tentang Tuhan Yesus ya kepada tetangganya dan lain sebagainya. Ketika kita punya Roh Kudus yang memenuhi kita, maka kita punya keberanian dan kita punya hikmat. Ya tentunya kita berdoa ya, enggak langsung serta-merta begitu. Kita minta supaya Roh Kudus memberikan hikmat,
dan keberanian, dan kita bisa menceritakan Injil kepada orang lain. Karena tujuan terakhir kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu memang apa? Untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil supaya banyak orang yang diselamatkan. Yang terakhir, yang kelima, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan apa? Menghasilkan buah roh. Yuk kita baca Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, amin. Kalau kita menanam jagung, tentu kita akan menuai jagung. Jadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang kita hasilkan adalah buah roh. Yang pertama buah roh itu adalah apa tadi? Mas Aan? Kasih. Bayangkan, kasih itu cuma KASIH. Ayo kalau kita lihat ada di 1 Korintus pasal 13 ayat 10 sampai dengan beberapa ayat di belakangnya ya. Itu tentang kasih. Kasih itu apa? Sabar. Dia murah hati. Dia apa? Betul ya. Dia tidak sombong dan semuanya yang ada di situ. Itu tentang kasih. Kemudian apa setelah kasih? Sukacita. Sukacita. Nah, sukacita kehidupan kita. Sukacita kita bukan dari dunia. Kalau wah lagi semuanya happy ya, semuanya baik sama kita, semuanya sesuai dengan keinginan kita, maka kita happy. Tapi kalau enggak, maka kita enggak happy. Bukan, tetapi joy atau sukacita di buah roh adalah sukacita dari Roh Kudus. Ya, sukacita yang memancar ketika kita ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir adalah penguasaan diri. Kalau kita hitung ada berapa? 9. Ya, itu ada lagunya ya, 9 buah roh. Bapak Ibu, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, bukan manifestasi yang kita tonjolkan, tetapi justru buah roh yang kita tonjolkan. Bagaimana kita itu semakin bertumbuh di dalam karakter kita. Tidak ada hukum yang menentang buah roh ini, tetapi justru orang yang menghasilkan buah roh ini akan menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Orang-orang yang bisa memberikan pengaruh yang baik. Nah, dari hal yang sudah kita pelajari tadi, 5 hal tadi. Yuk kita cek and recheck. Ya. Kalau sudah semua, yes, berarti Roh Kudus benar. Aku tinggal menghargai keberadaanmu di dalam hidupku. Aku terus akan mentaatimu, Roh Kudus. Ya, yang kedua terus aku akan menjunjung tinggi firman. Kemudian yang ketiga, terus aku akan apa? Hidup di dalam kekudusan. Yang keempat, aku terus akan berani menyuarakan firman Tuhan, menyuarakan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Dan yang terakhir, aku harus menghasilkan buah roh di dalam kehidupan saya. Sehingga ketika Roh Kudus terus menguasai hidupku, maka hidupku ini akan berguna bagi kerajaan Allah. Dan kita bisa menjadi teman sekerja Allah. Kita sejalan, sederap, berlangkah dengan Tuhan. Sampai Tuhan membawa kita pulang. Amin.